Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil analisis aum umum kami. Yang beranggotakan, yang pertama Nia Andini, yang kedua Neka Nahdalia, yang ketiga Nur Hidayah, yang keempat Nurul Islami Yeti, yang kelima Putri Effendi. Kami akan memperlihatkan beberapa aum umum dari beberapa kelas. Yang pertama yaitu aum umum kelas 72. Yang kedua, aum umum kelas 93. Yang ketiga, aum umum kelas 72, dan ini beberapa nama-nama siswanya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas apa itu aum umum. Aum umum merupakan instrumen yang cukup sederhana, mudah dan murah untuk mengkomunikasikan berbagai masalah yang dialami siswa kepada personil yang akan membantu guru BK. Menurut DC tahun 2007, halaman 30. Aum umum yang digunakan adalah aum umum SLTP dengan jumlah item 145 pernyataan yang terdiri dari 10 bidang masalah. Di antaranya, yang pertama, jasmani dan kesehatan atau JDK memiliki 20 item. Yang kedua, diri pribadi atau DPI memiliki 25 item. Yang ketiga, hubungan sosial atau HSO memiliki 20 item. Yang keempat, ekonomi dan keuangan atau EDK memiliki 20 item. Kelima, pendidikan dan pelajaran atau PDP memiliki 45 item. Yang keenam, agama, nilai dan moral atau ANM memiliki 10 item. Ketujuh, keadaan dan hubungan dalam keluarga atau KHK memiliki 25 item. Yang kedelapan, waktu senggang atau WSG memiliki 5 item. Aum umum berguna untuk mengungkap masalah umum yang dialami siswa. Bahan dalam menyusun program layanan BK mengelompokkan siswa sesuai dengan bidang bimbingan dan jenis layanan yang akan diberikan, baik secara individual, kelompok, maupun klasikal. Membantu menetapkan letak, penyebab masalah siswa, bahan pendukung, dan pengarah dalam pemberian layanan. Kita lanjut kepada analisis layanan BK. Yang pertama, layanan orientasi. Layanan orientasi merupakan salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling yang bertujuan untuk memperkenalkan hal-hal yang baru kepada siswa, agar siswa bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekolah yang baru dimasukinya. Layanan ini menjembatani siswa atau klien agar mereka bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan baik dengan lingkungan barunya. Yang kedua, layanan informasi. Layanan informasi yaitu layanan BK yang membantu peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi diri, sosial, belajar, karir atau jabatan, dan pendidikan lanjutan secara terarah. Analisis layanan BK yang ketiga yaitu layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran merupakan salah satu layanan BK yang memungkinkan siswa untuk memahami berada pada posisi dan pilihan yang tepat. Misalnya kelompok belajar, kegiatan ekstrakurikuler, dan lain-lain. Yang keempat, layanan penguasaan konten. Layanan penempatan dan penyaluran merupakan salah satu layanan BK yang memungkinkan siswa untuk memahami dan mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, keterampilan dan materi yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajar. Yang kelima, layanan konseling perorangan. Layanan konseling perorangan yaitu layanan BK yang membantu peserta didik dalam mengentaskan masalah pribadinya melalui prosedur perseorangan. Yang keenam, layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok yaitu layanan BK yang membantu peserta didik dalam mengembangkan pribadi, kemampuan hubungan sosial, kegiatan belajar, karir, dan pengambilan keputusan serta melakukan kegiatan tertentu sesuai dengan tuntutan karakter yang terpuji melalui dinamika kelompok. Yang ketujuh, layanan konseling kelompok. Konseling kelompok yaitu layanan BK yang membantu peserta didik dalam pembahasan dan pengentasan masalah yang dialami sesuai dengan tuntutan karakter cerdas yang terpuji melalui dinamika kelompok. Yang kedelapan, layanan mediasi. Layanan mediasi yaitu layanan BK yang membantu peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan dan memperbaiki hubungan dengan pihak lain sesuai dengan tuntutan karakter cerdas yang terpuji. Selanjutnya, penyusunan program.
Penyusunan program BK adalah merencanakan program dalam bidang-bidang BK, baik perencanaan program harian, program mingguan, program bulanan, program semesteran, program tahunan, melalui bentuk layanan dan kegiatan pendukung. Program layanan BK direncanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang dirasakan oleh siswa secara optimal. Agar pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah dapat berjalan dengan baik dan terarah, maka perlu perencanaan yang matang. Perencanaan kegiatan selama 1 semester yang terangkum dalam program yang disusun. Dalam rangka penyusunan program, maka diadakan rapat kecil. Rapat kecil merupakan pertemuan antara guru BK di sekolah dengan mahasiswa PLBKS di SMP Negeri 25 Padang. Pada rapat kecil ini membahas mengenai gambaran tugas seperti pembagian kelas dan juga berbagai kegiatan lain yang berkaitan dengan tugas guru BK di sekolah. Serta pertemuan-pertemuan yang diadakan dalam rangka membicarakan hal-hal dan kejadian yang dialami selama proses PLBKS, dilaksanakan dengan waktu yang tidak ditetapkan dan tergantung pada kebutuhan. Adapun pembagian kelas binaan yang ditetapkan oleh Pamong yaitu guru BK adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama mahasiswa Monica Veronica, kelas asuh 72 dan 93, guru Pamong Ismaizar SPD. Yang kedua, Beta Mazela, kelas asuh 92 dan 94, guru Pamong Ismaizar SPD. Yang ketiga, Henry Rahmat, kelas asuh 86 dan 88, guru Pamong Mahdoni MPD. Yang keempat, Suci Mutia, kelas asuh 71, 97, dan 98, guru Pamong Hajah Arni. Yang kelima, Detra Wiranda, kelas asuh 83 dan 84, guru Pamong Misda Fitri MPD. Penjabaran program. Yang pertama, program tahunan. Program tahunan yaitu program pelayanan konseling meliputi seluruh kegiatan selama 1 tahun untuk masing-masing kelas di sekolah. Jabaran program tahunan akan lebih spesifik dalam bentuk program semesteran, bulanan, dan mingguan. Yang kedua, program semesteran. Program semesteran yaitu program layanan konseling yang meliputi seluruh kegiatan selama 1 semester yang merupakan jabaran program. Yang ketiga, program bulanan. Program bulanan yaitu program layanan konseling yang meliputi seluruh kegiatan selama 1 bulan yang merupakan jabaran program semesteran. Yang keempat, program mingguan. Program mingguan yaitu layanan konseling yang meliputi seluruh kegiatan 1 minggu yang merupakan jabaran program bulanan. Yang kelima, program harian. Program harian yaitu program pelayanan konseling yang dilaksanakan pada hari-hari tertentu dalam 1 minggu. Program harian merupakan jabaran dari program mingguan dalam bentuk satuan layanan atau satlan dan atau satuan kegiatan pendukung atau satkung konseling. Identifikasi masalah peserta didik. Yang A, subjek. Sasaran pengadministrasian AUM ini adalah seluruh siswa kelas 72 yang berjumlah 32 orang siswa. Yang B, waktu. Hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 pukul 10.40 sampai dengan 11.10. Tepat ruang kelas 72. Yang C, pelaksanaan kegiatan. AUM umum ini diberikan kepada siswa secara klasikal, prosesnya sebagai berikut. Yang pertama, membuka kegiatan. Kedua, menjelaskan tentang tujuan pengisian AUM umum. Ketiga, membagikan buku dan lembar jawaban AUM umum kepada siswa. Yang keempat, menjelaskan petunjuk pengisian AUM umum dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Yang kelima, mempersilahkan siswa untuk mengisi lembar jawaban AUM umum. Yang keenam, mengumpulkan dan memeriksa kelengkapan jawaban AUM umum yang diisi oleh siswa. Yang ketujuh, menutup kegiatan dan mengucapkan terima kasih. D. Hasil. Setelah lembar jawaban siswa mengenai AUM umum diolah, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah masalah keseluruhan dengan jumlah masalah tertinggi 197 item, jumlah terendah 12 item, dan jumlah masalah keseluruhan 724 item. Yang kedua, bidang masalah jasmani dan kesehatan atau JDK, jumlah masalah tertinggi 10 item dan jumlah masalah terendah 1 item. Jumlah masalah keseluruhan adalah 97 item dengan presentase 12,85% dengan rata-rata per siswa 2,91. Yang ketiga, bidang masalah diri pribadi atau DPI, jumlah masalah tertinggi 14 item dan jumlah masalah terendah 1 item. Jumlah masalah keseluruhan adalah 170 item dengan presentase 23,48% dengan rata-rata per siswa 5,31. Yang keempat,
Bidang masalah hubungan sosial atau HSO. Jumlah masalah tertinggi 17 item dan jumlah masalah terendah 1 item. Jumlah masalah keseluruhan adalah 197 item dengan persentase 27,21% dengan rata-rata persiswa 6,16. Yang kelima, bidang masalah ekonomi dan keuangan atau EDK. Jumlah masalah tertinggi 4 item dan jumlah masalah terendah 1 item. Jumlah masalah keseluruhan adalah 17 item dengan presentase 2,35% dengan rata-rata persiswa 0,53. 6. Bidang masalah karir dan pekerjaan atau KDP. Jumlah masalah tertinggi 3 item dan jumlah masalah terendah 1 item. Jumlah masalah keseluruhan adalah 12 item dengan presentase 1,66% dengan rata-rata persiswa 0,38. 7. Bidang masalah pendidikan dan pelajaran atau PDP. Jumlah masalah tertinggi 7 item dan jumlah masalah terendah 1 item. Jumlah masalah keseluruhan adalah 45 item dengan presentase 6,22% dengan rata-rata persiswa 1,41. 8. Bidang masalah agama, nilai, dan moral atau ANM. Jumlah masalah tertinggi 6 item dan jumlah masalah terendah 1 item. Jumlah masalah keseluruhan adalah 42 item dengan presentase 5,80% dengan rata-rata persiswa 1,31. 9. Bidang masalah keadaan dan hubungan dalam keluarga atau KHK, jumlah masalah tertinggi 16 item dan jumlah masalah terendah 1 item. Jumlah masalah keseluruhan adalah 80 item dengan presentase 11,05% dengan rata-rata persiswa 2,50. 10. Bidang masalah waktu senggang atau WSG, jumlah masalah tertinggi 3 item dan jumlah masalah terendah 1 item. Jumlah masalah keseluruhan adalah 30 item dengan presentase 4,14% dengan rata-rata persiswa 0,94. Tindak lanjut. Setelah pengolahan dan semua hasil diperoleh, maka hasilnya tersebut diinformasikan kepada siswa baik secara klasikal maupun secara individual dari hasil tersebut. Setelah diinformasikan secara klasikal, sebagian besar siswa merasa terdorong untuk mengkonsultasikan permasalahannya dengan guru BK. Namun, ada juga siswa yang merasa malu dan tidak peduli dengan hasil AUM umum tersebut. Jadi, dalam hal ini, guru BK berinisiatif memanggil siswa yang memang mengalami permasalahan berdasarkan hasil AUM umum. Tindak lanjut. Setelah pengolahan dan semua hasil diperoleh, maka hasilnya tersebut diinformasikan kepada siswa baik secara klasikal maupun secara individual dari hasil tersebut. Setelah diinformasikan secara klasikal, sebagian besar siswa merasa terdorong untuk mengkonsultasikan permasalahannya dengan guru BK. Namun, ada juga siswa yang merasa malu dan tidak peduli dengan hasil AUM umum tersebut. Jadi, dalam hal ini, guru BK berinisiatif memanggil siswa yang memang mengalami permasalahan berdasarkan hasil AUM umum. Selanjutnya, yang terakhir yaitu langkah-langkah penyelesaian masalah HSO. Sebagai guru pembimbing yang biasa disebut sebagai konselor, sangat berperan penting dalam mengawasi perkembangan peserta didik yang terutama dalam setiap proses pergaulannya. Untuk itu, dalam hubungan sosial yang mana sangat memiliki pengaruh besar terhadap motivasi dalam belajarnya, konselor harus senantiasa mengadakan sebuah introspeksi dalam meneliti tiap akar dari masalah yang muncul dari siswa. Konselor yang kreatif pasti tidak akan mampu membiarkan begitu saja. Masalah yang bermunculan akan segera meminimalisir maupun meniadakan faktor yang menjadi penyebabnya. Sekian hasil analisis AUM umum kelompok kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.